Sekarang gue mau nanya nih, yang pasti yang pertama gue nanya nih, Fish and Furious. Kenapa kok namanya Fish and Furious? Tadu, gak. Ini pari, yang penting jangan dikagetin. Nah, semua kita kagetin, lu gua ada belakang, gua ada depan, gua giniin kan lu pasti respect juga. Dan juga dia pasti nggak. Coba lagi. Kodok! Diputar terus seperti ini kan supaya oksigen di dalam airnya juga. Jadi gua nggak usah pakai aerator di sini. Tinggal jatuh aja ya. Iya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian. Iya. Tek-tok. Jadi kita di mana nih, Bang Din? Ya, kita sudah ada di Fish and Furious. Kita mau ketemu sama Komarcel. Komarcel ini adalah salah satu distributor ikan hias terbesar. Sama. Iya, sama, dia juga besar. Goblok. Semua orang pada tahu lah. Orang tukang ikan pasti pada tahu. Jadi ikannya besar-besar banget dan bagus-bagus banget. Orangnya juga besar banget. Orangnya besar. Mari kita lihat bagaimana kondisi toko Fish and the Furious. Nah, sekarang kita udah masuk Komarcel. Ini yang katanya ikan yang bisa kembung gitu ya? Bukan. Kalau itu buntal. Oh, itu buntal. Ini apa nih? Ini apa? Ikan. Kok sehat kok? Sehat. Bang, sehat Bang? Bang sehat Bang? Ya. Jadi gimana Pak? Menurut Bapak beli apa di sini? Bapak Saham, lagi nego saham. Saya tahu nih. nego saham, ya. Saya tahu nih, Bapak numpang kopi doang di sini kan? Kita ada ini kerjasama buat di kiosan baru. Oh, Jadi nanti mantap. Fish and Furious ada cabang depo. Kan? Gue udah bilang kan? Kembali ya. Jadi kita yang di posisi nama Fish and Furious. Depok itu cabang dari Fish and Furious. Jadi lu bisa ngomong Dia soalnya apa? Dia soalnya ikan lebih galak. Oh, lebih galak. Lebih galak. Ya, main tanaman mah urusan ibu-ibu. Anak setan. Ini dong jadi. Tapi gara-gara tanaman gigi bisa ke Papua. Ketemu sama saudara asli. Pulang kampung saya. Gila balikin nih. Udah, serius. Ini konten serius. Konten serius di tempat orang yang tidak serius. Menyulitkan sebenarnya. Sulit ini. Gue mau nanya soal Fish and Furious. Gallery. Hah? Fish and Furious Gallery. Ya, Fish and Furious Gallery. One stop gallery. Susah juga. One stop fish shop. One stop fish shop gallery. Susah juga nyebutnya. Ya, betul. Fish and Furious. Coba gigi yang ngomong, coba gigi yang ngomong. Ini enggak kalau mulutnya yang agak monyong susah nih. Mesti muncrat semua sudahnya. Bang katanya muncrat semua. Iya. Saya salah. Gimana? Fish and Furious. Fish. Ini dulu aja deh kalau. Gue yakin gue harus dibekal dulu baru bisa lagi. Sekarang gue mau nanya nih, yang pasti yang pertama gue nanya nih, Fish and Furious. Kenapa kok namanya Fish and Furious? Kan Fish and Jadi Furious. asal mulanya itu kan gua adalah pemain online. Oke. Jualan cuma online doang. Berawal dari situ kan. Gak ada toko kok. Belum ada toko. 2016 gua mulai online. Oke. Mulai dikenal dulu mungkin di Facebook itu sering ngelelang ikan gitu-gitu kan. Tapi sudah dengan nama Fish and Belum. Oh, belum. Belum. Terus abis Belum. itu Nama lu langsung doang. pribadi. Oh. Ya, terus abis itu 2016 lumayan deh sering ngelelang. Dulu Facebook masih bebas tuh lelang-lelang kan. Terus abis itu
2018 lumayan rutin, karena jualan lumayan rutin, teman-teman dari komunitas tuh mendukung gua untuk buka store, buka toko offline. Nah, akhirnya sempat gua kan naik jadi admin di forum admin Predator nih, namanya FJB waktu itu. Nah, teman-teman admin tuh yang dukung gua, dia bantu mikirin namanya. Oh, jadi itu hasil pulling? Ya, hasil bantuan teman-teman. Jadi tiap malam kita ngobrol apa. Nah, pertama gua pengen namain Fishbrator. Fishbrator. Iya. Jadi ada salah satu nama yang muncul di dia Fishbrator gitu kan. Cuma setelah terus teman-teman yang di komunitas bilang nama itu harus global. Dari anak-anak sampai yang dewasa. Oh iya. Tahu. Fishbrator anak kecil ya kan. Iya. Kalau Fishbrator lebih ke dewasa. Tapi terus yang tua juga udah nganggep aneh. Yang muda nggak tahu gitu. Yang tua tidak normal, maksudnya melanggar normal lah. Nah, gitu kan. Nah, terus akhirnya kita pilih lah. Pada saat itu kan Fast and Furious itu kan dikenal oleh anak-anak sampai orang tua dan ditunggu selalu setiap saat. Next seasonnya, next filmnya pasti ditunggu terus dan selalu rame tuh, ya kan? Akhirnya diplesetin lah jadi Fast and Furious gitu. Jadi namanya Fish and Furious. Ya 2018 kita buka store offline di sini gitu. Awalnya belum bentuk begini, kalau dilihat di YouTube gue, awalnya bentuknya masih satu kios aja tanpa AC, tanpa ya begitu dah. Sekarang udah ada tambah AC dari 2016 sampai ke 2022. 2018 dan buka. Oh, 2018. Ini buka 2021. Terus ikan pertama kali yang lu jual? Ikan pertama kali yang gue jual dari offline apa online nih? Offline Nggak apa-apa, ya. Dulu mainnya pertama kali ya dari bebas-bebasan pasti. Karena orang pencinta Predator utama pasti main di Iya sih itu. Gua Habis itu gua lebih dikenal ke perpari-parian ya. Perpari-parian? Ya. Karena ya gua memang cukup banyak menjualan di pari. Ya. Atau karena lu doang yang ngambil pari banyak? Pada saat itu belum banyak yang jualan dan gua memulai dan sampai teman-teman yang lain juga ada ngejulukin gua adalah bapak pari, tapi gua nggak menerima itu, biasa aja gitu loh. Ini kalau ada orang beli tuh syaratnya di mana? Oh, di belakang. Oh, di belakang. Jadi ini dulu kios yang lama itu kan hanya kayak toko ikan biasa. Kayak toko biasa. Akuarium kanan kiri, outdoor, terbuka, tidak tertutup seperti ini. Cuma kan akhirnya ngobrol apa keganggu dengan suara air, suara pompa, suara air ya kan, karena kan kalau ikan-ikan begini kan pasti air beda, kocornya gede. Meskipun kan ada corongnya kan, gitu kan, gitu. Lebih lucu berarti. Ya, lebih bersihkan. Terus habis itu akhirnya gua mau bikin tempat di mana gua juga bisa ngobrol sama customer gua. Gua bisa ngonten di sini juga dengan tenang. Akhirnya gua tutup semua, gua rapetin gitu loh. Jadi semua konsepnya di sini nyerok dari belakang. Dari belakang. Cuma bingung kan nunjuknya di mana? Makanya main mana? Iya. Ya kan? Jadi gua pakai laser hijau nunjuk, jadi karyawan dari belakang kelihatan. Kita coba. Oh, pakai laser. Jadi lu nunjuk dari sini, Ya. nyerok di belakang. Ya, nyerok di belakang. Jadi contoh. Jadi gini caranya. Kan yang di belakang nih udah naik nih, ya kan? Kita tunjuk nih, misalnya ikan yang ini nih. Nih, dia ntar kelihatan dari belakang badannya kena hijau kan? Jadi serok yang itu. Terus misalkan belum keserok, kayak gue ikutin aja pokoknya ikannya gitu. Selama belum keseret, jadi lu ikutin gitu. Iya, gitu. Ini jangan diserok. Dipancing. Ini nggak dijual. Lu mau Gitu. dijual? Gue pilih lu. Mirip banget sama lu. Tadi gue sih sebenarnya males nih main kemarin sebenarnya. Karena keponakan gue semua di sini. Oh, jadi ini katanya lo silen juga ya, Bro? Silen semua Oh, silen. ini jadi Ini kedap ya? acaknya di silen kedap semua. Oh, oke. Gitu. Jadi Jadi rapi. kita doang. Dan kenapa pilihnya begini? Supaya kita maintenance juga hari-hari nyantai aja, nggak usah ngobrol buka toko. Kadang kalau toko yang lama kan kita pasang selang, kuras, apa becek kemana-mana. Kalau ini kan nggak ada becek sama sekali di sini. Oke. Terus apa lagi kan? Jadi bingung gua. Enggak, lo juga mau nanya juga, kan mungkin ada yang suka dengan masalah sistem itu tadi ya. Betul. Nah, mungkin lebih menarik bagaimana lo membangun ini sebagai sebuah bisnis gitu. Maksudnya Kita ngembangin ini sebagai sebuah bisnis. Jadi kan, awal kan lo dari hobi pasti ya. dari hobi benar. Nah, dari hobi itu ada trigger kenapa Bertambah. Iya, karena triggernya apa? Menurut Sebenarnya- gua sampai lo yakin bahwa ini adalah
salah satu jalan lu lah, jalan hidup lu lah. Oh, jadi gini sih sebenarnya gini. Satu memang awal bermulai dari hobi, Iya. ya kan? Bermulai dari hobi, segalanya sesuatu hobi, kita kerjainnya mau sampai begadang, mau sampai nggak tidur pasti seneng, gitu kan? Happy bawaannya. Terus kedua itu sama dengan hal-hal kita melakukan bisnis lain pun, kuncinya cuma konsisten sama kemauan. Semakin kita rajin ya pasti semakin ada hasil. Kalau kita cuma nyantai-nyantai pasti nggak ada hasil. Itu doang sih sebenarnya. Jadi gue yakin cara gue bangun ini nggak bilang yang terbaik, tapi ya berjalan. Kenapa? Karena gue rata-rata handling langsung ke customer. Apa namanya istilahnya gimana? Nanya serece apapun. Nanya serece apapun, cuma nanya ngobat dia belum beli sama gue juga gue udah layanin gitu. Jadi mungkin dari situ gue dapat rezeki dari itu, gitu aja. Ya, ketika lu sharing sesuatu, ya itu Nggak, jawab. maksudnya dia even a little thing, walau hal terkecil apapun, Iya. itu masih dia handle langsung bro. Betul. Tuh, Ya, jadi kuncinya pelayanan. Pelayanan. Nomor satu. Terus ada gitu, gue nggak berharap orang selalu beli sama gue. Itu pilihan gitu. Jadi kadang orang nanya, ada yang nanya dari awal sampai 6 bulan belum beli ada. Tapi setelah 6 bulan habis itu dia udah trust, udah dia nggak akan nyari orang lain. karena dia pasti nyari gua. banyak Gitu. juga yang banyak juga nih. Misalnya apa namanya, ada satu toko nih, lu nanya-nanya mulu kagak beli, Nah, betul. akhirnya Nggak dilayani. Nggak dilayani. Iya, dia Kalau kesel lu nanya bisnis. mulu, Gua nggak. Just do your business aja. Jadi kalau gua selalu ngebiasain diri setiap hari kan yang chat yang masuk di WA gua, 2 handphone ini penuh pasti kan. Nah, gua biasain setiap malam sebelum gua tidur gua bilang satu-satu ada yang nggak kebalas apa enggak. Jadi sampai besok karena pasti banyak lagi. Kalau itu gua lakukan setiap malam nggak akan numpuk deh esokan harinya. Jadi gua selalu membedakan gitu. Jadi maaf hari ini aku agak sibuk ini balas nih misalnya. Yang ke skip tapi gua usahakan nggak ke skip gitu. Jadi gua pasti ngebilas gitu. itu tuh penting tuh. Iya. Nggak sampai berhari-hari tuh. Jadi nggak ada tuh yang numpuk-numpuk nggak ada sama sekali. Sorry, slow respon. Ya nggak ada. Sorry, gitu ya. Ya kayak gitu gua. Nah tadi kan yang dibantu adalah lu karena lu hobi lu seneng gitu kan, jadi lu happy aja lu nanya pun lu jawab aja masalah ikan gitu kan. Tapi poin yang tadi itu adalah momen apa sih sampai lu, oh ini jalan hidup gua nih gitu. Momen apa nih sampai lu bilang, ini kayaknya gua mesti bikin nih, gitu. Gua mesti di sini bisnis gua nih. Pasti ada dong sebuah trigger kalau menurut gue ya, karena ketika lu ngambil itu sebagai jalan hidup nih, pasti ada momen atau trigger, kayaknya gue mesti Seriusin di sini. mesti di sini lah ini gue nih. Misalnya nih, Kayak pas, dia kayak misalnya dia apa namanya berhasil menjual 75 juta. Anjir, gua dapat 75 juta Nah, dari itu itu. dia. Kayaknya ada Apa gara-gara itu atau Apa tuh, atau ada apa ada apa teman yang ngomong atau Momen gimana apa? gitu. Momennya ada momen apa yang menurut lu bikin lu, wah ini jalan hidup gue nih bro. Ya gue nggak bilang gue jalan hidup gue pasti di sini. Awal mula sebelum gue menjalani bisnis ikan ini, gue menjalani bisnis kontraktor. Dimana yang notabene selalu ada piutang. Betul ya? Progres piutang ya kan. Akhirnya di end of payment malah nggak dibayar, kadang gitu kan. Cuma kan sering. gue menjalani ini di awal. Kenapa gue enjoy? Karena gue pada saat jual ikan ya, lu mau ikan gue ya bayar dulu. Nah itu trigger pertama. Kedua, menurut gua kayaknya tangan gua memang cocok buat main ikan gitu. Jadi gua menjual ini, gua bisa ngerawat ikan, gua bisa ngelit tim gua sampai sekarang itu untuk ngerawat ikan, karena gua selalu menekankan kita makan semua rame-rame itu dari ikan. Jadi ikan ini harus dipelihara dengan baik. Ya kalau ikan ini sehat, kita bisa jual, kita bisa makan sama-sama gitu. Nah, gue mau nanya juga nih, kenapa pari? Kenapa Pak? Apakah waktu itu lo terima orderan membludak dari pari, atau lo tiba-tiba seneng sama pari, atau gimana nih? Tiba-tiba kenapa? Jadi dulu gini, awal mula gue piara ikan di tahun 2015, 2014, 2015 gue piara ikan gitu kan. Dulu tuh mau beli motor aja tuh nggak ada uang. Mau beli apa? Motor yang paling murah kan banyak. Motoro. Kalau sekarang, iya Ya paling murah. paling murah lah. Jadi gue bisa ngimport. Dibilang pernah hapus nggak pernah. Gue pernah rugi ratusan juta di pari. Pernah. Masalah itu kali. Jadi waktu gue masih online, gue online belum buka store nih, gue punya penampungan di sini juga nih.
Terus gua baru masuk import lumayan banyak, sekitar 70-80 ekor. Terus habis itu tiba-tiba MCB gua kebakar. Di bagian yang itu doang, jadi rumah nggak mati gitu. Jadi lu nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi dari situ terus dikabarin sama karyawan yang datang pagi, bos ini MCB kebakar, ikan pada ngambang. Wah, padahal baru masuk 3 hari yang lalu itu ikan. Terus ya parinya kurang lebih 80-an, terus ada Dutch gede-gede kurang lebih 20-an, terus ada pibas-pibas gede gitu-gitu banyak deh. Mati semua. Ngambang semua. Gitu. Kebetulan yang jaga lagi izin karena ngurus anaknya di kampung. Karena kampungnya deket cuma di Banten. Dia ada urusan sebentar, izin hari itu. Nah di situ gua pulang dari sini jam 1 pagi udah begitu. Berarti habis gua pulang tuh kejadian gitu. Ada yang selamat? Ada sedikit lah, tapi lumayan banyak kerugian. Cuma terus abis itu dikabarin sama yang baru datang, yang pulang pergi, bos ini ikan gini. Waduh, terus langsung di rumah juga ngambil kunci mobil, gue langsung jalan, di jalan gue nangis. Maksudnya dari untung yang gue gulung gue belanja lebih banyak, habis begitu aja gitu. Nah, jadi keuntungan yang udah lo ya karena kan keuntungan kita simpan, kita gulung supaya expand terus kan. Nah, terus akhirnya habis itu gua nangis, gua cuma mikir aduh gila ya, belajar kehidupan tuh tinggi juga, mahal. Terus akhirnya tapi dari situ kan gua jadi standby genset, karyawan ada banyak di sini, jadi satu pulang tetap masih ada yang standby gitu. Jadi gua pelajarin semua gitu kan, terus gua cuma mikir gini, dari awal gua main ikan selalu gua dikasih untung. Di mana-mana bisnis selalu kita ada untung ada rugi. Nah betul ya, cuma ini selalu dikasih untung. Nah, mungkin saatnya gue bayar kuliah gua, dan untungnya orang-orang sekitar gua itu baik-baik semua. Supplier gua di luar, gua ceritain begitu ikan, terus mereka langsung bilang udah, gua bantu lu, gua kirimin lu ikan lu balas gua. Jadi supplier di luar udah trust gua gitu. Nah di situ sampai detik ini gue masih ngambil sama itu orang, gue nggak pernah pindah karena gue tahu budi orang gitu, kayak gitulah. Jadi banyak belajarnya juga. Lagi ngetren nih soal masalah privilege. Lagi ngetren tentang masalah privilege. Jadi begini kok. Jadi banyak orang yang menganggap kalau misalnya kita lagi berusaha, kita perlu privilege. Membangun sebuah usaha kan kita perlu privilege. Kayak misalnya tadi lu bilang kalau misalnya gue bangkrut di ratusan juta, orang akan pasti berpikir ya lu kan terlahir kaya gitu kan, jadi nggak akan ngefek apa-apa dengan sama gua gitu, sama lu gitu kan. Tapi kalau misalnya gua yang nggak punya privilege, background gua, backingan gua yang punya materi gede atau apa segala macamnya, ketika peristiwa itu terjadi mati gua. Menurut lu? Enggak juga, jadi gini, gue bukan orang berada. Awalnya gue juga nggak punya apa-apa. Dan pada saat bisnis gue anjlok itu, bahkan gue masih ibaratnya ada hutang lah di mana-mana. Nah, cuma gue merintis pelan-pelan dengan susah payah juga, dengan ketekunan, makanya gue bilang dari awal. Jadi mau pergi pagi pulang pagi juga gue jalanin gitu. Itu kadang yang agak ini ya. Maksudnya orang bicara sekarang tentang privilege, oh terang aja bisa begini kan? Iya, terang aja begini. Iya, orang bilang begitu. Itu memang terjadi. Betul, terjadi. Dan tidak untuk semua orang. Betul. Banyak kok kan kita berbicara bagaimana dengan orang yang tidak punya itu, gitu kan? Iya, sekarang ini banyak kok contoh orang yang sebenarnya benar-benar mulai dari nol. Ada tanpa gitu. privilege sama sekali, bukan ada, banyak kan? Banyak, dan itu tidak pernah terekspos karena mereka juga tidak mau diekspos. Betul banget. Dan yang tadi yang pelajaran diambil dari sini yang tadi dibilang sama si Marcel bahwa itu biaya kuliah. Artinya apa? Ketika lo mengalami suatu kegagalan, sometimes itu sebuah jalan belok supaya nanti ke depannya ketika lo makin sukses, lo udah siap untuk segalanya. Betul. Bahkan itu bahkan menjadi cerita lo yang akan lo kenang selamanya. Gitu. Nah seringnya gue temuin ketika ada orang yang ngomong, oh itu terang aja gara-gara dia punya privilege kan tadi kan gue kan mentok nih, terus gue mau punya privilege, no, tapi lo nya nggak mau untuk ngambil hal itunya.
Mental lu, privilege lu gitu. Itu. Jadi ditunggu aja video berikutnya. Lu kan sebagai orang ikan nih ya, orang predator, orang ikan. Kita sebagai orang aquascaper, orang ekosistem naturalis gitu ya. Ada nggak sih harapan lu terhadap teman-teman yang bikin rumah ikan lah bahasanya? Ya. Lo punya bibas, punya pari gitu. Maksudnya apakah dari hardscape, dari tatanan dalamnya gitu. Bisa nggak sih kita berkolaborasi? Bisa. Jadi Nah, gini, itu maksudnya poin itu sih. jadi bisa contoh yang gue bikin ada kalau dari di depan itu gue memang maunya bikin bener-bener Amazon banget. Gue pengen isi ikan-ikan Amazon aja di situ. Jadi memang pengen didesain supaya kenapa gue bikin agak lebar dan banyak pasir kosong karena mau karpari juga gitu. Jadi kita nggak boleh memaksakan tempat. Kita harus pikirin dulu ikannya apa dulu nih. Baru kita setting biar cakep gitu kan. Itu sih ikannya dulu. Karena rumah ikan ya. Iya. Dia mesti paham lu ikannya. Mesti paham dulu ikannya. Kita customer baru bikin rumahnya. Baru bikin rumahnya. Jangan sampai pari minta lebar pengen cuma 20 cm. Nah, ya nggak mungkin gitu. Artinya ini penting banget buat kita nih, Gigi, Dino, gua, Faisal, ketika kita bikin sebuah aquascape gitu ya, ikan-ikan ini kita mesti tahu juga nih ikan ini kan jenis apa, behaviornya gimana, terus secara ekosistem dia supaya dengan suhu apa, parameter gimana, baru kita bikin rumah yang sesuai dengan ikan itu. Betul. Poin kesana bro, jadi nggak kita punya inspirasi kayak gini, ego gua begini, nggak mungkin keren secara aquascape, tapi ikan menderita. Nah, ya, jadi itu kan berarti. Kalau gua selalu bilang ke teman-teman atau ke customer gua selalu ngingetin ikan mah lebih hidup. Dia juga mau diposisikan kayak kita. Kita kalau nggak nyaman dipaksa kita juga nggak nyaman. Jadi kita buatkan senyaman mungkin dulu, baru ikan pasti sehat gitu. Itu penting banget sih buat teman-teman scaper gitu ya yang memang mau desain sebuah aquarium ataupun aquascape. Ya pertama harus tahu banget itu jenis ikannya apa, ya, parameter air itu seperti apa. Jadi jangan asal bikin scape-nya aja gitu. Dia harus dibalik nih ya. Kan level 80 di scaping disisain cuma 20. Enggak, karena memang kalau scaper biasanya nih kok ya, ini gue sharing juga. Scaper itu biasanya temanya dulu. Jadi yang kita diutamakan temanya dulu. Gue mau bikin tema misalkan biotop diorama lah misalnya itu, namanya forest. Gitu. Di artinya terus baru dia belikan nih. Gitu. Nah kalau dari sisi pemain ikan dibalik berarti harus ikannya apa dulu yang mau dibeli. Iya. Gitu. Ya tapi kalau rata-rata buat aquascape ikan kan ikan kecil. Betul. Tapi kalau udah merge dengan dunia ikan yang besar, ada predator, betul. dan lain-lain, itu nggak bisa main ego sebagai seorang aquascaper aja. Iya betul. Mesti ada pemikiran yang lebih luas lagi. Ada fungsinya tuh. Benar. Bahwa itu buat rumah ikan, siapin senyaman mungkin dan ikan itu juga makhluk hidup. Oke, kita ada sistem. Oke gitu. Ya monggo. Lu lah. Oh gua. Gua mau ke toilet. Oke. Tadu, gak. Iya. Ini bagian belakang. Ya, bagian belakang. Tak sedingin bagian depan. Ya. Di sini panas banget. Nah, sama. Gua ngejar hangatnya. Jadi gua nggak terlalu ngegeber kita dan lain-lain. Kita nggak bekerja keras kalau gua AC terus. Dan Jamur ini semua. gua bikin step supaya anak-anak kalau naik tangga masih bisa nginjek sini pas uras atas. Oke. Oh ini lo bikin step Ya, buat dia gitu. Jadi nggak perlu tangga lagi, dia tinggal di sini. Betul. Kok kebanyakan filter lu yang bagian sini pakai apa? Top. Top Ini itu? samping. Samping ini top juga. Di antara samping dan top pilihan lu mana? Top. Sama aja selama Sama. medianya. Jadi filter itu selama medianya bagus, Iya. medianya yang berarti kuncinya. Media bagus belum tentu mahal ya. Ya. Gimana lu ngeraciknya aja. Gimana cara kombinasikan? Betul. Cara kombinasi antara satu media ke media yang lain. Iya. Bahkan ada beberapa yang selalu pipa putar-putar kan. Karena gua sifon itu cuma 20% setiap hari, cuma nyedotin kotoran aja. Terus habis itu anak-anak tinggal isi air aja ini. Terus kalau misalnya nih gua masuk, lu nge-treat orang-orang itu kan ini kan gas ini semua. Iya. Masuk tangan pari. Gak apa-apa, paling masuk tangan gak apa-apa. Aman. Ya aman nih. Kenapa? Kok aman, bro? bro. Nah kalau predator yang gede, Sama aja, Sama aja? gigit, enggak. Kayak gigit. Enggak. Ini pari, yang penting jangan dikagetin.
Nah, itu dia. semua kita kagetin, lu gua ada belakang, gua ada depan, gua giniin kan lu pasti refleks juga. Dia pasti enggak. Coba lagi. Kadang. Udah mati. Jadi kalau pelan-pelan dia nggak akan merasa terusik. Jadi dia akan ngesting ya kan, namanya ngesting. Ngesting kalau dia merasa terusik. Gue dengar dari awal lu bilang ini PDAM. Lu ngelola PDM? Ngelola PDM kayak gini. Nah, ayo, let's go. Untuk semua akuarium di dalam toko gua cuma pakai satu sentral air pump. Oh, air pumpnya cuma satu ini doang? Iya, tapi gua bikin kayak kompresor-kompresoran gitu, splitting. Jadi dia kompresor? Ya itu pakai pipa doang sih, digedein. Oh. Jadi kesannya lu kayak jadi pas nembak agak kencang gitu. Ini penampungannya. Nah, ini ilmu gua ambil dari Thailand. Oh ini? Ilmu ini. Tipsnya begini? Ya. Jadi nembaknya kencang. Oh, jadi dia ngumpul dulu di sini. Jadi akuarium satu toko pakai ini satu doang. Satu doang? Iya. Oh. Kita kan ada penampungan depan tuh kalau pump yang di bawah kan. Kan nampung dulu. Dari situ kita pindah ke sini. Pindah ke sini ini kan ada. Oh, ada water levelnya. Tadinya ini kolam predator gua cuma segitu dulu. Tadinya waktu belum buat toko ini gua tinggiin lagi buat jadi penampungan. Ya, tadinya kaca depan gitu kan. Paludarium, palut. Zaman dulu kan terkenal palut gitu kan. Iya. Padahal bukan paludarium namanya. Glass pond. Nah, gitu kan. Nah, terus ini cuma buat ngeliat water level aja sih, kontrol. Jadi ini aja kita putar 24 jam dengan arang doang supaya nyedot. Karena basicnya pump sini juga udah bagus. Iya. Ini gue cuma pakai arang sama sedikit garam jahe. Buat maintain aja. Sama ini supaya diputar terus seperti ini kan supaya oksigen di dalam airnya juga. Jadi gue nggak usah pakai aerator di sini. Tinggal jatuh aja ya. Iya, gitu. Sebenarnya surface agitation-nya bagus. Udah, di situ gue pasang pompa. Pompa ini nge-split kayak yang tadi akuarium yang gue putar. Jadi bisa ngisinya dari sini gitu. Nggak perlu masukin selang lagi ke sini. Iya, betul. Nah, selang ini buat yang bekas toko lama kan gua udah nampung ikan dikit-dikit. Nah, ini masih manual, belum nyamuk. Oh, masih manual. Tadi toko lama ya, Dokter? Nah, ini toko lama gua tuh. Ada apa di sini? Ya, ada beberapa ikan. Semangat. Ini ada beberapa ikan. Ini dulu toko cuma begini doang. Jadi jaga toko ya duduk gini. Udah kayak ini ya. Parung ya. Jadi ini stok beberapa. Jadi kalau depan udah kosong ambil dari sini ke sana, atau kalau misalnya ada ikan-ikan yang agak sakit kita pindah dulu ke sini ya kan. Sama gua beberapa kadang gua kalau kayak ada begini nih ekspor Cina gua tampung dulu di sini gitu. Buat aklimatisasinya ya. Ya, jadi sebelum diekspor kan ikan nyampe dari Petani. Ya, petani dari daerah kan itu WC kan, das kan? Iya. Tampung dulu sini seminggu 2 minggu baru kita siap ekspor. Biar ikan juga diterima sama yang beli sehat. Kalau langsung nyampe, langsung repack, langsung ini kan pasti berantakan ya. Ekspornya kemana aja sih? Ekspor yang udah pernah gue lakukan sih masih di Asia aja. Cuma ini bulan depan gue udah mau tembus Inggris. Gue mau ngirimin dari Beckham dan yang gua senang dari masternya semangatnya dan tekadnya keren. Pokoknya gini, gue pernah ya kerja import masuk kelar jam 2, jam 4 gue jangan lupa ngambil ikan gua ya. Jadi kita nggak boleh capek. Karena kan besok kalau mau nyari waktu kita besok pasti bisa istirahat. Hari ini ada hari ini ada rezeki nggak boleh ditolak. Tuhan ngasih rezeki ya saat itu ya nggak boleh ditolak. Kewajiban kita untuk menerima. Ya, kadang orang ya besok aja deh om, ya ini deh. Udah malam orang akhirnya dengan kita begitu orang nyari tempat lain atau apa atau kecewa sama kita nggak pernah tahu kan. Gitu. Oke, gitu aja guys. Kita udah berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol sama Marcel yang luar biasa ini. Semoga bisa jadi inspirasi lu di rumah. Tetap menyerah, jangan semangat. Tetaplah menyerah. Padahal udah ngoceh bagus-bagus dari tadi. Oh, iya. Tadi itu udah diam. Nah, makasih juga nih buat Bang Marcel. Kita udah diajak muter-muter. Makasih Bang Marcel. Makasih. Terima
Terima kasih Jangan sudah. lupa ada YouTube-nya juga. Oh, ada YouTube-nya komersial. YouTube-nya apa komersial? Fish and Furious Official. Tuh. IG-nya? IG-nya di band. Gua tahu sengaja nanya. Sekarang pindah ke TikTok. Oh, TikTok-nya? Fish and Furious Official juga. Fast and Furious. Kita Oke. samain aja lah kalau gitu. Terima kasih udah menonton acara ini. Jangan lupa subscribe juga di channel kita Aquarium Indonesia, Dan channel Marcel. Marcel, terus IG ini nggak ada. TikTok. Ingat, tetap menyerah, jangan semangat. Sudah ada tips-tipsnya tadi dari Marcel untuk tetap menyerah. Ingat, privilege itu tidak akan ada selama kamu membuatnya menjadi ada. Gitu kan? Ya. Jadi privilege yang paling terpenting itu adalah mental kita. Jadi bukan orang di belakang kita. Hidup Bambang! Hidup Bambang! Hidup Bambang! Sabar ya, Le. Udah sabar. Ya. Ini resiko kalau jogging kayak gini. Iya. Oke, gua Dino. Gua Gigi. Gue Marcel. Sebanyak nih, kita nggak dikasih. Oh iya. Deswandi. Faisal. Aquarium untuk Indonesia. Happy Escape, guys.